Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini kita ngambil topik yang sederhana ya, tentang batu pada empedu atau pada kantong empedu. Nah, latar belakang dari pengambilan topik ini memang cukup menarik. Pertama, banyak rekan-rekan yang menderita keluhan nyeri di daerah perut sebelah kanan ya, atau kadang-kadang nyeri di sebelah tengah di ulu hati yang sering disalahartikan dengan terbentuknya batu pada kantong empedu. Jadi pertama, nyeri yang di sebelah kanan ya, di perut sebelah kanan atas. Itu kalau pada batu empedu itu nyerinya luar biasa, sakit sekali, bahkan sebelum dokter melakukan pemeriksaan pada fisik pada daerah perut, biasanya pasiennya sudah mencoba untuk menahan tangan dokter untuk tidak menyentuh di daerah yang terasa nyeri. Pertama, siapa saja sih yang mudah terkena batu empedu? Pertama, hampir semua orang itu bisa terkena batu empedu. Cuma biasanya hanya faktor-faktor tertentunya. Pertama, usia. Biasanya usia-usia di atas 40 tahun itu lebih banyak terkena dibandingkan pada usia-usia muda. Wanita juga lebih terkena lebih banyak daripada pria. Wanita yang sudah memiliki cukup anak juga lebih banyak daripada gadis-gadis yang masih belum memiliki keturunan. Kemudian faktor indeks massa tubuh. Orang yang memiliki indeks massa tubuh atau mengalami overweight, mengalami obesitas, itu juga gampang mengalami keluhan daripada batu empedu. Nah, batu empedu ini biasanya merupakan endapan daripada kolesterol atau bilirubin yang dibentuk oleh tubuh, oleh hati, kemudian tidak sempat mengalami pembuangan, akhirnya mengendap sebagai endapan batu. Nah, gejalanya biasanya kadang-kadang batu empedu itu belum tentu bergejala ya. Kita sering sekali mendapat keluhan misalnya nyeri ulu hati. Kemudian di USG nampak batu pada pemeriksaan USG, atau kita melakukan check up tanpa gejala apapun, kadang-kadang kita didapatkan batu pada pemeriksaan USG-nya. Jadi USG itu misalnya ketemu batu, kemudian tanpa komplikasi, yaitu batunya tidak mengalami penyempitan pada saluran, biasanya memang tidak bergejala. Ya, batunya tidak sengaja ketemu dengan pemeriksaan ultrasonografi. Tetapi jika timbul komplikasi ya, berupa peradangan pada kantung empedu disebabkan karena sumbatan pada saluran empedu, atau timbul komplikasi berupa radang pada pankreas, itu baru nampak keluhan. Nah, sebelum kita bicara komplikasi, kita bicara dulu mekanisme terbentuknya batu. Pertama, tubuh kita, dalam hal ini hati, memproduksi empedu atau bilirubin yang ditampung di dalam kantong empedu. Ketika kita makan, terutama makanan-makanan yang mengandung lemak, itu kantong empedu yang penuh dengan empedu itu akan dipompa masuk ke daerah usus halus, sehingga makanan yang kita makan itu diolah sedemikian rupa sehingga mudah dicerna, mudah diserap zat-zat gizinya. Tetapi pada saat-saat tertentu,
empedunya ini justru mengendap pada kantong empedu. Nah, endapannya ini membentuk batu. Jika batunya ini menyumbat saluran keluar daripada empedu, maka bisa timbul peradangan. Peradangan pada kantong empedu. Ibaratkan kalau kita meniup suatu balon, udara yang masuk ke dalam balon itu tidak bisa keluar. Padahal ini kan kantong empedu diproduksi oleh hati empedunya masuk ke dalam kantong, tapi ketika kita makan, harusnya empedunya keluar masuk ke dalam saluran cerna, dia tidak bisa keluar. Maka kantong empedu itu makin lama makin membesar. Ketika kita lakukan pemeriksaan, itu pasiennya nampak sakit sekali, teraba pada daerah perut kanan atas. Nah, itu menandakan bahwa terjadi peradangan pada kantong empedu. Sehingga tindakan-tindakan selanjutnya biasanya kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ultrasonografi, CT scan untuk mengetahui sumber daripada rasa nyerinya. Nah, rasa nyerinya ini kalau ditimbulkan karena batu biasanya terjadi karena sumbatan daripada saluran empedunya. Untuk mengobati seseorang yang terkena sumbatan daripada batu empedu, pertama memang ada obat-obat minum ya. Tetapi obat-obat minum ini biasanya memang tidak akan menghancurkan batu ya. Kemudian kita lakukan pengobatan dengan menggunakan tindakan bedah ya. Tindakan bedah baik kalau di Kota Palu biasanya belum ada alat yang namanya laparoskopi. Nah, alat laparoskopi itu untuk memudahkan tindakan bedah, membuat luka operasinya kecil dan risiko komplikasi akibat bedahnya juga kecil. Kemudian tanpa tindakan operasi biasanya keluhannya makin hebat dan bisa timbul komplikasi berupa pecahnya kantong empedu yang justru berbahaya buat pasien. Lalu makanan apa yang dilarang selama kita menderita batu empedu? Nah, kalau makanan yang dilarang itu sebenarnya semua makanan itu membutuhkan empedu di dalam pencernaannya. Tetapi kalau makanan kita mengandung lemak, mengandung goreng-gorengan, itu membutuhkan empedu yang jauh lebih banyak. Sehingga jika kita didiagnosa dengan batu empedu, sebaiknya memang menghilangkan atau mengurangi makanan-makanan yang berminyak, gorengan, maupun makanan yang mengandung margarin dan mentega. Nah, cukup sekian topik kita hari ini tentang batu empedu maupun komplikasinya bagaimana dan cara mengobati batu empedu.